Menangis tidak selalu simbol lemah tak berdaya. Menangis dalam situasi tertentu justru adalah simbol kekuatan, kesabaran, dan kehormatan. Terry Lee. Malam ini entah mengapa aku merasa bosan di kamarku. Jadi aku berniat untuk pergi ke taman kecil di dekat apartemenku, sambil menghirup udara segar. Aku pun berjalan. Dan sampailah aku di taman kecil. Aku duduk di ayunan sambil menikmati es krim yang kubeli tadi di jalan saat menuju ke sini. Tak lama kemudian, aku mendengar suara tangisan seseorang. Dan aku menebak itu adalah suara seorang lelaki. Tapi siapa yang menangis malam-malam begini di taman? Karena aku penasaran, aku mencoba mencari tahu dari mana asal suara tangisan itu. Dan aku menemukan seorang lelaki yang menangis di kursi dekat taman. Aku tidak langsung menghampirinya. Aku takut ia terkejut dengan keberadaanku. Saat ia sedikit lebih tenang, ia menyadari keberadaanku, dan aku mencoba untuk menghampirinya. Kami sempat terdiam sejenak. Lalu aku mencoba untuk bertanya kepadanya, "Kenapa kamu menangis?" Saat itu ia terdiam. Lalu aku berkata, "Kalau kamu tidak keberatan, kamu boleh menceritakannya padaku, supaya perasaanmu lebih lega." Akhirnya ia bercerita padaku tentang masalah keluarganya yang membuatku sedikit paham bagaimana perasaannya. Lalu ia berkata, "Maafkan aku, seharusnya aku tidak boleh seperti ini. Laki-laki itu tidak boleh menangis. Aku sudah diajarkan dari kecil untuk tidak menangis karena aku adalah laki-laki." Toxic masculinity, kataku padanya. Toxic masculinity adalah suatu tekanan budaya bagi kaum pria untuk berperilaku dan bersikap dengan cara tertentu. Istilah ini umumnya dikaitkan dengan nilai-nilai yang dianggap harus ada di dalam diri seorang pria. Misalnya, pria harus menunjukkan kekuatan, kekuasaan, dan pantang mengekspresikan emosi. Toxic masculinity dapat berbahaya karena membatasi definisi sifat seorang pria dan mengekang pertumbuhannya dalam bermasyarakat. Pembatasan definisi tersebut dapat menimbulkan konflik dalam dirinya dan lingkungan pria tersebut. Toxic masculinity juga memberikan beban pada laki-laki yang dianggap tidak memenuhi standar maskulinitas beracun di atas. Apabila seorang pria dibesarkan melalui pandangan sempit toxic masculinity, ia akan merasa bahwa ia hanya bisa diterima masyarakat dan lingkungannya jika menunjukkan perilaku beracun tersebut. Misalnya, beberapa pria diajarkan untuk tidak menunjukkan kesedihan atau tangisan. Menunjukkan rasa sedih dan menangis dianggap sebagai karakteristik feminin dan hanya boleh dilakukan oleh perempuan. Ajaran tersebut tentu berbahaya bagi kesehatan mental dan fisik kaum laki-laki, bahwa menahan emosi menimbulkan kerentanan untuk mengalami depresi. Gawatnya, mencari pertolongan ahli kejiwaan juga dianggap karakteristik feminin, sehingga laki-laki dilaporkan lebih jarang untuk menemui psikolog atau psikiater. Dalam konsep toxic masculinity, emosi cenderung dinilai sebagai kelemahan dan kejantanan, identik dikaitkan dengan kekuatan, ketangguhan, atau wibawa. Jadi, setiap pria harus mampu menyimpan emosi dalam situasi apapun, khususnya kesedihan dan bersikap dominan, seperti dalam adat patriarki. Selain itu, sikap toxic masculinity juga biasanya tampak melalui beberapa ciri berikut. Tidak menunjukkan emosi sedih dan mengeluh, serta menganggap bahwa pria hanya boleh mengekspresikan keberanian dan amarah. Tidak membutuhkan kehangatan atau kenyamanan. Tidak perlu menerima bantuan dan tidak boleh bergantung pada siapapun. Harus memiliki kekuasaan dan status sosial yang tinggi agar bisa dihormati oleh orang lain. Berperilaku kasar dan agresif, serta mendominasi orang lain, khususnya wanita. Cenderung untuk bersikap misoginis, artinya kebencian dari seorang pria terhadap perempuan.
Tapi ada juga perempuan yang disebut memiliki pandangan ini, yaitu membenci sesama perempuan. Menganggap keren kebiasaan yang tidak sehat, seperti merokok, minum minuman beralkohol, bahkan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Heteroseksisme dan homofobia. Sikap toxic masculinity juga dapat tercermin dalam anggapan bahwa pria tidak boleh mengerjakan atau memiliki minat terhadap aktivitas yang identik dengan pekerjaan kaum hawa, misalnya memasak, menjahit, atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Cara mencegah toxic masculinity. Sejak kecil, kebanyakan anak laki-laki dididik dan dituntut untuk menjadi sosok yang kuat dan tangguh. Kesedihan seolah menjadi hal yang tabu dan perlu dihindari, karena kerap dianggap sebagai tanda kelemahan. Padahal sejatinya setiap manusia memiliki emosi yang perlu dirasakan dan diluapkan, agar tidak terjebak dengan konsep maskulin yang salah, dan terhindar dari dampak buruknya. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memperbaiki pola asuh orang tua terhadap anak laki-laki. Ajarkan anak untuk bisa merasakan dan mengekspresikan berbagai emosi yang ia rasakan. Beritahu padanya bahwa tidak ada salahnya bagi anak laki-laki untuk mengungkapkan keluh kesah, serta menunjukkan rasa sedih dan menangis. Jika ia merasa malu untuk menangis di tempat umum, berikanlah pemahaman bahwa ia boleh menangis ketika sedang sendiri atau di sekitar orang yang ia percayai. Tumbuhkan rasa empati. Empati pada anak laki-laki tidak muncul begitu saja, melainkan perlu dilatih. Dengan memiliki empati, anak akan bisa memahami perasaan dirinya sendiri dan orang lain, serta dapat mengontrol emosinya dengan baik. Hal ini pun dapat mencegah mereka dari pola pikir toxic masculinity ketika beranjak dewasa. Hindari perkataan yang merendahkan perempuan. Sebisa mungkin, hindari perkataan yang terkesan merendahkan perempuan. Misalnya, cara jalanmu seperti perempuan, atau jangan berbicara seperti perempuan. Ini akan membuat anak laki-laki memandang perempuan sebelah mata dan sulit untuk menghargai perempuan. Awasi media hiburan anak. Pantau media hiburan yang diberikan pada anak, baik itu buku, film, gadget, atau lainnya. Pastikan konten tidak bersifat toxic masculinity. Apabila tontonan atau hiburan anak menunjukkan adanya konsep maskulinitas yang salah, berikanlah pemahaman bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang patut untuk dicontoh. Jika kamu terjebak dalam toxic masculinity hingga merasa kualitas hidupmu sampai terganggu atau sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain, terlebih dengan kaum wanita, mungkin ada baiknya kamu berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan saran yang tepat dan bimbingan guna mengubah sifat buruk ini.